Sebelum menjadi bajak laut, ia merupakan seorang pelacur yang telah mengkhianati suaminya hingga dieksekusi mati. Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir ke video ini. Dan kali ini Elsa akan membahas suatu kisah yang sangat fenomenal dari seorang wanita yang sangat ditakuti di dunia perairan, terutama di perairan Asia, Eropa, dan juga Amerika. Siapapun yang melintas di ketiga perairan itu, maka siap-siap aja harta bendanya bakalan diambil. Gak cuma harta benda, tapi nyawa juga bisa diambil. Mereka akan merampas dan juga memboikot kapal-kapal yang melintas di wilayah mereka. Karena tingkah lakunya ini yang selalu membajak kapal-kapal di perairan, maka mereka disebut sebagai bajak laut. Kalian sudah tahu lah ya. Ya emang sih bajak laut itu kebanyakan laki-laki, tapi tidak dipungkiri bahwa ada beberapa wanita yang benar-benar kuat dan bisa memimpin para bajak laut lainnya. Yaudah lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur. Yang ke-1, Mary Read dan juga Anne Bonny. Oke, kita mulai dari Mary Read. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik, tapi memiliki kebiasaan berpakaian seperti laki-laki dan juga tingkah lakunya tomboy. Karena itu merupakan tuntutan dari ibunya. Seakan-akan jadi kebiasaan dia, akhirnya dia mengganti namanya menjadi Mark Read dan akhirnya melamar di kapal pengangkutan barang. Cuma di perjalanan kapal pengangkutan barang ini itu dibajak sama kelompok bajak laut yang berasal dari Inggris. Nah, dipimpinnya itu sama Anne Bonny. Di saat seluruh awak kapal itu menyerah ke Anne Bonny, tapi si Mary ini tuh nggak nyerah sama sekali. Dia langsung melawan semua bajak laut itu. Nah, disitulah Anne Bonny ngelihat dia, wah ada peluang nih gitu kan buat dijadiin kerjasama. Akhirnya dia membawa si Mary ini untuk bekerja sama menjadi bajak laut. Karena kerjasama mereka ini sehingga membuat nama kelompok bajak laut mereka itu sangat terkenal banget di abad 17 dan menjadi daftar buronan yang paling diincar oleh pemerintah Inggris. Sampai-sampai pemerintah Inggris itu mengadakan sayembara, siapapun yang bisa menangkap mereka bakalan dikasih imbalan. Dan pada akhirnya mereka tertangkaplah oleh kalangan militer dan juga para nelayan yang pada bersatu untuk mengejar mereka. Karena jumlahnya terlalu banyak, alhasil Mary dan juga Anne itu terkalahkan. Sebagian awak kapal mati terbunuh pada saat itu juga, termasuk Anne Bonny. Dan sisanya yang masih pada hidup dijatuhi hukuman di pengadilan. Ya beruntung banget pada saat itu Mary Read sedang hamil, hingga dia tuh gak dijatuhi hukuman. Mary Read dibebaskan, tapi setahun kemudian dia itu malah mati karena kan demam. Yang kedua, Rachel Wall. Rachel Wall ini bukan nama aslinya, dia cuman ya nama panggungnya dia gitu kan. Kalau nama aslinya itu adalah Rachel Smith. Dia adalah bajak laut wanita yang berasal dari Amerika Serikat. Latar belakangnya dia ini memang seorang penjahat di kotanya. Hanya saja pada saat dia bertemu dengan para nelayan serta militer angkatan laut, ia mengajak kerjasama untuk memonopoli hasil perdagangan dan menguasai wilayah perairannya. Dengan cara ia menyamar sebagai kapal yang tersesat, yang seolah-olah sedang membutuhkan pertolongan terhadap kapal yang lainnya. Nah, setelah semua awak kapal si Rachel ini naik ke kapal tersebut, barulah mereka tuh menunjukkan aslinya kalau mereka itu adalah bajak laut. Mereka nggak segan-segan nih untuk membunuh siapa saja yang berani melawan. Eksistensi mereka ini berlangsung dari 1781 hingga 1788. Namun di tahun 1789, akhirnya kelompok bajak laut Rachel ini dikalahkan. Dan anak buahnya itu banyak yang mati, tapi Rachelnya belum mati. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Yang ketiga yaitu Grace dari Irlandia. Pada abad 15 hingga 16, wanita itu dibatasi aktivitasnya, gak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, cuma jadi ibu rumah tangga aja. Nah, Grace ini tuh menentang adanya peraturan seperti itu. Alhasil dia itu berpenampilan seperti laki-laki dan bertingkah laku pun seperti laki-laki. Bahkan ia pernah berkelahi dengan seorang preman karena preman itu ngeganggu dia. Hasilnya preman itu tuh kalah, dan itulah yang membuat Grace itu semakin terkenal kalangan pemuda. Ia disegani oleh banyak laki-laki hingga pada akhirnya ia pun menjadi bajak laut dan memimpin 20 kapal. Kelompok bajak laut Grace ini memimpin perairan bagian barat Irlandia dan dia bakalan membajak kapal siapapun yang melewati wilayah kekuasaan dia, terutama kapal dari Inggris dan juga Spanyol. Yang keempat, Cheng Ai Sao. Sebelum menjadi bajak laut, ia merupakan seorang pelacur hingga pada akhirnya dia itu dinikahi oleh seorang pria yang bernama Cheng Ai. Nah, setelah itu mereka berdua menjadi pasangan bajak laut yang paling menakutkan di wilayah perairan Cina. Mereka punya ratusan kapal hingga 50.000 anak buah. Sekitar tahun 1907 setelah kematian suaminya, ia mendirikan kembali nih kelompok bajak lautnya bersama seorang pria, dan ternyata pria itu adalah selingkuhannya. Ya ampun.
Setelah itu ia mengelilingi Asia Tenggara dan membuat undang-undang untuk kelompoknya. Karena saking kuatnya kelompok bajak laut mereka ini, membuat pemerintah Cina, Inggris, dan juga Portugal itu menjadikannya buronan. Nah, Cheng Ai ini tidak melawan mereka, tapi membuat kesepakatan. Ia tidak akan membajak lagi, tetapi ia ingin menyimpan hartanya dengan baik. Jadi mereka itu nggak boleh ikut campur tentang hartanya Cheng Ai. Hingga pada tahun 1844, akhirnya Cheng Ai ini meninggal dunia dan ia pensiun menjadi bajak laut. 5. Jeanne de Clisson. Ia merupakan istri mendiang Oliver III yang beralih profesi sebagai bajak laut karena ia mau balas dendam ke Raja Prancis Philip yang telah mengkhianati suaminya hingga dieksekusi mati. Setelah menjual seluruh rumahnya, ia memutuskan untuk berpetualang di wilayah perairan Laut Inggris. Di sana, dia membeli 3 kapal besar dan merekrut para nelayan yang tidak memiliki pekerjaan. Ya daripada lu nganggur, mending ikut gue. Ya bahasanya gitu kali ya. Setelah itulah kelompok bajak laut Jeanne itu dikenal sebagai Lyonesse Britannique. Nah, karena dia mau balas dendam kan, jadi setiap kapal yang dimiliki oleh raja itu sama dia langsung dirampas dan awak kapalnya itu pada dibunuh. Namun pada tahun 1356 ia menikah dengan angkatan laut Inggris yang bernama Sir Walter yang membuat dia bertobat, gak mau lagi nih jadi bajak laut. Yang keenam, Sadie the God. Perjalanannya dia ini tuh termasuk unik karena dia tuh dulunya pejamret. Tapi dia ini berhenti menjadi pejamret gara-gara telinga kanannya tuh hilang selagi bertarung sama musuhnya. Ya karena dia ini telah mengenal banyak orang-orang yang melakukan kriminalitas sehingga dia tuh membentuk suatu kelompok untuk melakukan aksinya di Sungai Hudson. Dia menangkap siapa saja dan menjarah harta-hartanya itu tuh. Bila keadaan mendesak, dia pun pasti membunuh korbannya. Dan dia ngelakuin ini hanya untuk sesuap nasi. Berbeda dengan bajak laut lainnya, kayaknya bajak laut ini tuh paling miskin gitu kan, dia membunuh orang hanya untuk suap nasi. Yang ketujuh, Jacquot de la Haye. Dia lahir di Haiti sekitar periode ke-17. Awalnya dia itu adalah gadis yang baik hati, hanya saja dia melindungi adiknya karena adiknya ini memiliki cacat mental. Demi adiknya inilah dia itu menjadi bajak laut supaya bisa makan dan juga bisa melindungi adiknya ini. Tapi sayangnya ia meninggal dikarenakan tertembak saat berusaha untuk menghindari musuhnya itu. Kedelapan, Pirate Queen Teuta of Illyria yang merupakan bajak laut wanita pertama karena hidupnya itu di abad ketiga. Ia menjadi seorang ratu dan menguasai laut Adriatik. Ia memanjang hingga ke semenanjung Balkan, Eropa. Karena kekuatannya ini, Roma dan Yunani itu kewalahan menghadapi dia sampai mengirim delegasi untuk bernegosiasi dengan dia. Yang diinginkan Roma itu tidak terwujud, bahkan orang suruhannya itu malah dibunuh. Karena kejadian ini membuat Roma sangat marah dan akhirnya menyerang Teuta. Hampir selama 2 tahun mereka berdua perang dan akhirnya Teuta yang kalah. 9. Sayyidah Al-Hurra. Itu merupakan nama gelar yang diberikan kepada wanita bangsawan Arab. Ia merupakan ratu bajak laut dari beberapa kelompok di Turki dan juga Maroko. Dari tahun 1515 hingga tahun 1542, Sayyidah ini menjadi bajak laut wanita dan menguasai bagian barat laut Mediterania. Penyebab asal mula ia menjadi bajak laut ialah ia ingin membalas dendam kepada orang Kristen yang telah memberikan aturan yang sangat bertentangan dengan prinsipnya kala itu. Nah, di akhir petualangannya ia tuh pensiun dan menyerahkan kekuasaannya ini kepada seseorang yang ia percaya. Lalu ia menikah dengan Raja Maroko, namun tahtanya ini digulingkan oleh menantunya sendiri. Tapi setelah itu, kehidupannya ini tidak diketahui sama sekali. Jadi dia tuh seakan-akan ditelan oleh bumi, menghilang aja gitu. Nah, itulah 9 kisah bajak laut wanita yang sangat terkenal. Kalau ada yang mau request, langsung aja komen di bawah. Oke? Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Oke? Supaya ketinggalan video terbaru dari Acu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.